kalian itu dari kampung, kita itu nggak bisa tinggi hati, kita tetap anak Siantara gitu ya. Saya bayar sekian, ganti nama Siantar jadi Tarutong Rap Foundation. Oke, Batavia. Sekarang kita lagi kedatangan teman-teman dari jauh banget. Ada teman-teman dari Siantar dan mereka dari Siantara Foundation. Horas. Ya, ada siapa aja kan kenalin dong men atau Ya ini rapper aku sebelah kiri namanya Alfred Ray, aku sendiri Awen. Alfred Ray apa marganya? Oh ya, Setanggang. Oh, Setanggang. Berarti Parna tuh ya? Iya, pernah. Bener nggak sih? Pernah nggak? Pernah. Wah, nggak ngerti berarti. Terus Awen? Ya, kalau aku Awen Manurung. Manurung. Dia Petrus Simarmata. Petro ngomong sendiri aja orang dia pakai gitu. Oke, aku Petrus Simarmata. Terus? Parna juga. Bang, yang samping saya Bang Alfred, rapper Alga Manurung. Oh, Manurung. Iya. Ini ada dua Parna nih. Bisa jelasin dikit nggak sih? Parna itu apa sih? Parna itu Bang, Pomparn Raja Nayambaton. Nah. Terus? Terus Apa yang terjadi kalau lo udah punya poparan tuh? Apakah tidak boleh saling memukul? ya, Apa? kalau Di Parna itu apa sih? di Parna Nanti kalau lo udah ceritain, gue akan cross check sama yang beneran tahu. ceritanya kalau dari misalnya Tarombo Bang namanya. Mhm. Parna Pomparn Raja Nayambaton itu punya 55 marga. 55? Ya, dalam Pomparnnya ada 55 marga. Itu nggak boleh saling menikah. Oh, Dan boleh serius? sama Terus? nggak boleh saling menikah karena satu turunan, Oke. satu opung. Gitu. Dan itu masih berlaku? Masih sampai sekarang. Oke, kalian berdua ada yang pernah punya pengalaman ketemu cewek cakep tapi Parna nggak? Sering Bang. Oh, sering. Buru Parna cantik-cantik Bang. Oh gitu ya? Iya. Oh, apa yang terjadi waktu itu? Wah ini cantik tapi... Jadi ceritanya jumpa nih Bang. Ada perform di satu daerah, Terus ketemu kenalan, tahunnya Buru Parna. Ya itu aku ternyata. Oh, Artinya satu darah gitu. satu daerah. Akhirnya hilang tuh, hasrat hilang. Otomatis tuh ya. Nah tapi kalau untuk bicara, itu kan tadi sejarah Parna. Kalau sejarah Siantara Foundation sendiri gimana, Pen? Ya, Siantara Foundation aku bentuk tahun 2013. 2013. 13 sudah jalan 6 tahun. Sejarah awalnya itu kita dari Siantar itu sebenarnya sudah mereka ini sebenarnya sudah punya karya-karya sendiri. Oke. Karya-karya sendiri di Siantar. Oke. Saat itu aku masih berkarya di Hip Hop Medan. Hip Hop Medan. Hip Hop Medan. Oh, maksudnya Hip Hop Medan apa? Apakah orang Medan atau? Maksudnya gimana? Dulu ini Bang, aku ini dulu kerja di studio rekaman. Studio rekaman ini semua yang rekaman ini para rapper semua. Oke. Jadi memang karya-karya kebanyakan karya-karya rapper anak Medan itu dari studio ini gitu. Oh siap, makanya dibilangnya Hip Hop Medan. Iya, gitu. Cuman memang ada komunitasnya sih. Ada komunitasnya. komunitasnya. Terus Hip Hop Siantar ada nggak dulu? Nah, saat aku masih berkarya di situ, ternyata mereka ini dengerin karya-karya aku di Siantar. Oke. Nah, Oh berarti kok masih di Medan? masih di Medan, orang ini belum ada. Oh. Orang ini masih dengar-dengar karya. Oke oke. Nah, aku balik ke Siantar, perform pertama kali ketemu sama mereka semua. Ini harusnya puluhan orang nih Bang. Oh oke. Nah, puluhan orang. Mereka buat komunitas tujuannya biar bisa berkarya seperti aku katanya. Oke. Berarti sebenarnya kalian dulu melihat Awe ini semacam benchmark ya, semacam panutan. Nah, setelah itu aku ajakin kita. Ntar dulu, Bet. Ben, sampai situ dulu. Kalau gimana kalian melihat Awen waktu itu sebelum ketemu? Pertama kali dengar lagunya itu Bang, karya Bang ini ada judulnya Back to Siantar City. Back to Siantar City. Judul lagunya, singlenya. Terus ya terinspirasi aja Bang, oh bisa nih aku juga buat abang ini orang Siantar, aku orang Siantar sama. Jadi nggak menutup kemungkinan aku juga bisa buat lagu dong. Ya udah hubungin abang ini, kebetulan abang ini lagi perform di Siantar. Oke. Nah, jadi hubungin Bang, mau rekaman dong gitu. Terus ketemu. Terus ada kebetulan ada
hip hop Siantar komunitas, terus ikut gabung, berkecimpung di situ, ketemulah semua. Oke, nah terus Awen setelah melihat mereka, Nah, waktu mereka ngubungin, apa yang kau rasakan? Sombong kah? sebenarnya ini adik aku bang. Oh ini kandung? No, aku nomor 1, nomor 3 kandung. Oh, oke. Nah, kebetulan dia juga seleranya sama. Oh, seleranya Musiknya sama. Guru Parna, nggak? Nah, jadi waktu aku udah datang aku sharing sama dia yang bentuk komunitas yang di Siantar. Nah, Oke. untuk sejarah komunitas yang di Siantar untuk rapnya sebenarnya lebih ke dia sih. Gabungnya mereka ini yang cerita yang aku tahu, yang mereka ini datang ke aku. Kalau soal komunitasnya mungkin dia yang tahu gitu. Oke. Nah, setelah mereka datang, kita sharing ilmu, ya udah kita buat karya masing-masing. Awalnya di situ. Oke. Belum ada Siantar Foundation ya. Oke, terus? Jadi udah sekitaran ada puluhan lagu ya. Masing-masing udah ada puluhan lagu nih. Jalan 2 tahun. Setelah itu baru kita, kan aku milih nih bang, aku lihat-lihat adik-adik ini mana nih yang stabil nih. Yang stabil untuk dijadikan grup. Apanya nih yang stabil? Emosinya Yang atau stabil karya? bermusiknya, karyanya Bermusiknya. kan. Ininya. Maksudnya jangan sebentar musik, sebentar pacaran, iya, sebentar iya, patah hati, sebentar ini kan. Nah, Berarti cari yang mapan lah, yang serius gitu iya, ya. cari yang serius untuk menggarap satu album perdana rap Batak. Oke. Nah, ya udah aku pilih lah mereka, kami bentuklah album di tahun 2014 rilisnya. Oke, 2014 rilis album pertama. Itu sudah Siantar Foundation. Itu sudah Siantar Foundation Oke, pertama kali muncul nama Siantar Foundation dari siapa? dari aku juga. Dari Awen. Iya. Oke, kenapa namanya Siantar? Kenapa Siantar Foundation? Sebenarnya karena aku lihat dari awal juga kita udah ramai. Ada yang pengen belajar buat musik, ada yang pengen belajar nge-rap. 6 elemen hip hop itu pengen digabungin di sini sebenarnya. Makanya aku buat kata foundationnya. Suatu saat kita bisa bentuk yayasan musik atau apalah suatu saat. Makanya kita pakai foundation. Oh, jadi tujuannya memang Iya. suatu saat pengen bikin yayasan musik. Oke, terus? Kalau untuk rapnya sendiri, aku pilihnya Siantar Foundation supaya kita terfokus sama rap doang, bukan elemen hip hop yang lain. Oke. Seperti beatbox atau yang lain. Jadi ya, memang mereka berempat ini khusus untuk rap gitu. Oh. Nah, kenapa nama Siantar? Sebenarnya kita bukan mau menggaungkan kota Siantar keluar. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Sebenarnya justru malah membuat kita itu suatu saat kita itu sudah berkibar di atas manapun, orang akan menganggap kalian itu dari kampung, kita itu nggak bisa tinggi hati, kita tetap anak Siantar gitu ya. Hanya mengingatkan kita doang. Iya, tapi keren kok menurutnya kalian mengangkat nama Siantar ya kan. Dan kalian sudah ada di nomor 2 sekarang di bawah Bakmi. Oh gitu ya. Masih lebih ngetop Bakmi Siantar kayak. Kalau Siantar apa pertama pangsit gitu, ya? Kedua apa Siantar Foundation ya? Iya, baru ada. Begitu di googling kan Siantar yang keluar Bakmi baru. Oh iya. Siantar Foundation. Nggak bercanda. Nah, kota-kota yang favoritnya Awen nih di Tapanuli Utara. Tarutung. Tarutung. Iya. Kalau kata anak Jakarta Toronto ya. Sampai orang Tarutung bilang, saya bayar sekian, ganti nama Siantar jadi Tarutung Rap Foundation. Serius? Iya. Ganti nama Siantar jadi Tarutung Rap Foundation. Saya bayar sekian. Wow. Justru apresiasi yang dari sana yang kita terima terus. Jadi justru kita malah mikirin lagu yang mereka ini dari daerahnya masing-masing. Jadinya kayak gitu yang ceritanya. Oh, oke. Nah itu tadi 2014 14 album pertama. rilis album pertama, terus next apa? Tiap tahun kebetulan trilogi, album yang aku buat itu trilogi. Album pertama 2014, 2015, album kedua 2016, album ketiga. Jadi memang dari awal aku bentuk album ini untuk trilogi gitu. Oh, oke. Memang konsep dari awal trilogi khusus untuk Toba gitu. Khusus untuk daerah Toba lagu-lagunya kita rekkan semua. Oke. Nah, kalau misalnya dari kalian sendiri, kalian kalau ditanya basicnya atau benchmarkingnya musik kalian tuh lebih kemana sih? Influencernya. Kalau di hip hopnya sendiri kita sih lebih jadinya genrenya ke alternatif bang. Untuk Seperti siapa? Jadi ini kan musik ini yang dicampur aduk nih. Kalau untuk sisi musikalitas Bataknya
memang aku cuman lihat Bang Vicky Syanipar. Vicky Syanipar, Iya. John Lennonnya Batak. Iya. Jadi memang itu kiblatnya. Terus yang kedua untuk rapnya sendiri, influencer aku itu Jogja Hip Hop Foundation. Oke, ya. Kebetulan mereka bergerak di suku Jawanya. Nah, aku pengen punya di suku Bataknya. Oke. Jadi percampuran dua ini untuk Indonesia yang aku gabungin di Santai Foundation. Tapi kalau kayak Jogja Hip Hop Foundation kan lebih ke spiritnya kan. Iya betul. Kalau musiknya kan Awen nih yang berkutat nih. Lu sebenarnya kebanyakan apa sih? Oh, gua mau ngebawa Santai Foundation tuh kayak segini gitu. Apa ada nggak atau ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Sebenarnya pengen gabungin macam apa aja sih Bang gitu. Pengen gabungin apa aja sih gitu. Asal jangan lari dari etnik Bataknya gitu. Oke. Ya kita campur misalnya jazz apa sih terserah sih gitu. Masih sampai di situ aja sih. Belum untuk karakternya justru di fondasi Bataknya gitu, di etniknya. Etniknya. Iya. Oke. Etniknya itu berbentuk alat musik Seperti Batak alat atau musik. bahasa Iya, atau bahasa Bataknya. Sebenarnya untuk musik di Tagading dan Hasapi dan Sulimnya. Oh iya Ya, tapi kalau untuk bahasa tetap Batak dia. bahasa Batak. Iya. Jadi itu sih dasarnya. Baru kita bumbuin dengan hal dari luar. Oke. Nah, kalau ditanya gitu kan awal-awal nih yang berempat ini kan kita bicara kita ini sama-sama dari suku Batak kan. Suku Batak itu kan ya keluarga masih bisa dibilang banyak yang konvensional lah ya kan, pengen anaknya jadi Ya. insinyur, jadi dokter, jadi apa. Nah, kalian pertama kali pas pengen jadi ini kalian semua pure musician apa masih nyambi-nyambi yang lain? Kalau ini masih kuliah, Oke, kalau kuliah oke. ini pure, ini dua-dua pure sih. Sama kayak kita. Tiga. Oh gitu. Nah terus gimana? Bokap nyokap santai? Sampai mendukung terus. Sekarang sih santai. Santai. Dan kalian emang yakin bakalan hidup dari sini? Yakin dong? Kalau nggak yakin kita nggak di sini. Oke. Nah apa yang kalian bayangin tuh si Rap bakal sebesar apa sih? Kalau lu sendiri Wen, maksudnya bakalan jadi apa sih ke depannya? Apakah ada ya kan kalau kita belajar dari yang lain-lain kan wah dari sini kita mau bikin perusahaan A, perusahaan B. Ada planning kayak gitu nggak sih? Ya kalau dari aku sendiri sih, kalau akunya ya Bang, pengennya jadi label besar gitu. Kita justru jadi label. Oh jadi label nantinya? Iya, bukan malah ngamen sana, ngamen sini, bukan malah kayak gitu. Kita pengen jadi label besar dan mengangkat apa yang bisa kita angkat di daerah. Gitu. Nah, ini menarik juga karena belakangan ini Siantara Foundation juga sudah diajak untuk ngisi soundtrack ya. Ya, film layar lebar. Pariban. Film Pariban Idola ya. Iya. Itu bisa diceritain dikit nggak prosesnya, Wen? Ya, produsernya Agustinus Sitorus, orang Batak juga. Cuman Iyalah, Sitorus. Masa di Jakarta juga Mas. Kutai. Di Jakarta. Jadi langsung hubungin ke Instagram. Oh, oke. Dia nanya, ada nggak lagu Siantara Foundation yang berbau-bau Pariban gitu atau kata-katanya ada Pariban? Nggak ada Bang gitu. Tapi dia kebetulan suka ada satu lagu kita namanya Boruni Raja judulnya. Dia pengen itu. Terus dia sambung bahasanya, ada nggak lagu yang berhubungan dengan Pariban? Nggak ada Bang. Tapi kalau abang mau untuk film aku bisa buatin. Aku bilang gitu. Khusus buat film itu. Jadi memang lagu Pariban sebelum film Pariban ada itu khusus buat film Pariban. Emang original Iya, dibuat. bukan lagu kita sebelumnya gitu. Oke. Dan akhirnya dia tertarik, jadilah lagu itu. Dan awalnya itu vokalnya kan aku Bang. Itu vokalnya ini ceritanya nih. Jadi Iya di sini. itu aku yang nyanyi. Makanya di situ gue bilang, wah ini si Awen udah mulai nongol nih gitu. Iya harusnya Selama ini kan gua tidak belakang itu. layar, Iya. kan. Jadi Apakah tuntutan karena istri udah mulai 4 bulan? jadi deadline-nya kemarin ada di tanggal berapa lupa. Jadi aku belum take, ini masih kuliah. Ini masih jadwal kelas kan. Jadi terpaksa aku take vokalku sendiri. Ku kirimin, ku mixing, ku kirim. Dia suka. Abang itu suka, udah nggak usah diganti lagi. Bang, aku bukan vokalisnya. Aku kan punya vokalis. Udah Wen ini aja. Ya udah. Tapi tetap pakai nama Siantara Siantara Foundation. Akhirnya jadilah aku jadi vokalis. Terus apa impact yang kalian dapat setelah kalian terlibat dalam sebuah proses? Pariban ini kita dapat. Apa pengalaman apa yang kalian dapat?
Untuk yang sekarang Bang, kita lagu Siantar Foundation masuk nominasi kategori lagu daerah terbaik AMI Awards 2019. Itu sih syukurnya sekarang. Masuk Kategori lagu daerah terbaik nominasi Awards 2019. di AMI Awards ya. AMI Good. Iya, Anugerah Musik Indonesia. Bulan 11. Bulan 11 28 November pengumuman. Mudah-mudahan menang. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Jadi kalau bisa dibilang, kalau dari kacamata kalian ini udah sukses belum sih? Sukses. Belum sih. Si jauh lah. Masih jauh. Si jauh Bang. Jauh aja. Emang apa lagi yang belum? Pengennya main di Malaysia, main di Singapura, main di Thailand. Pengennya sih gitu. Justru malah nggak pengen main di TV. Justru nggak pengen masuk acara ini yang di TV. Nggak pengen. Pengennya mengenalin rapnya Batak itu bukan sama orang Indonesia. Iya, justru gini Bang. Ada orang yang berbangga mereka perform dengan penonton 1.000 orang yang dengar orang Batak. Justru kita di situ nggak bangga kalau kita sendiri. Kita pengen main di depan 10 orang, tapi bukan orang Batak gitu. Mungkin kalau bisa diterjemahkan, ya kalau orang Batak suka sama kalian wajar. Jadi bangganya di mana sih gitu? Oke. Yang kita bawain apa yang mereka mau gitu. Jadi, ngapain gitu? Justru kita pengen orang Jawa atau orang Sunda atau orang suka dengar Siantar Foundation, wah, situ baru kita bangga. Gitu. Oke, jadi salah satu cita-cita kalian adalah go internasional ya? Itu salah satu cita. Masalahnya di Indonesia di ini sekarang kita pun belum dapat fans yang luar biasa di suku Jawa, di suku ini kita belum dapat itu. Jadi kita belum, masih jauh. Makanya kita masih jauh. Ada strategi ke depan mungkin? Next ada album atau apa? Next album 2020 Rap Tradisi memang. Jadi kita rencananya pengen, sebenarnya seperti konsep tadi Abang bilang sih, di Rap Tradisi. Kemarin udah kita pikirin sih. Jangan di owner dong. Kemarin kita pikirin itu Bang. Iya ya, pikirin. Itu nanti 20% lah aku di situ. Supaya itu tadi biar bisa keluar gitu. Ya mungkin kalau kalian pernah ini kan, maksudnya secara scene hip hop ini kan lagi bagus juga di Indonesia. Kalian ada inceran nggak sih mau kolaborasi sama siapa? Jadi across minimal antara anak Siantar ketemu anak Jogja atau anak saya ketemu anak Bandung, pernah ada atau pernah? Pengen, cuman belum sih Bang. Kalau untuk kolaborasinya pengennya kolaborasinya sama Bang Vicky dulu misalnya dari Bataknya dulu. Oke, inceran mau Iya Bang Vicky dulu. kita pengen kolaborasi sama Vicky Shanipar ya. Iya, baru kita mungkin ke influencer kita tadi, Jogja Hip Hop Foundation mungkin di rap Batak dan rap Jawa mungkin. Kesitu Ada dulu lagi sih. siapa? Sebutin aja, mungkin bisa kita Itu dua aja. dua itu ya. Dua itu aja. Jadi bisa didengerin ya, mungkin Vicky atau geng Jogja Hip Hop Foundation. apa JHF bisa denger. Kebetulan kita semalam baru main bareng satu panggung. Sama Jogja Hip JHF. Hop dari sini. Ya. Oke, gimana? Oh iya, ini kan di Jakarta dalam rangka apa nih? Ya, Pekan Kebudayaan Nasional dari Kemendikbud di Istora. Nah itu menarik juga tuh tiba-tiba kalian bisa diajak. Iya, ini kita juga bingung kenapa tiba-tiba diajak gitu. Mungkin karena ada kebudayaan mungkin. Tapi sekian banyaknya orang yang berbudaya di sana, kita yang dipanggil kita nggak tahu kenapa. Oke. Gitu. Dan kebetulan semalam di panggung Siger di parkiran Istora, kebetulan acaranya yang ngisi itu rapper semua gitu. Satu harian semalam. Siapa aja? Ada kita, Jogja Foundation, Tuan 13, Saikoji, di malam ada NDX. Jadi memang panggung para rapper nih semua semalam. Oke, semalam tuh memang dan itu kan berarti ya puji Tuhan ya kalian sudah dianggap setara. Puji Tuhan. Ya kan. Berarti tadi itu ya next cita-cita Ya, kolaborasi Vicky Shanipar. Baru album yang 2020 seperti yang tadi. Oke, supaya bisa go internasional. Amin. Oke. Untuk si Siantar Foundationnya sendiri ada harapan-harapan ke depan selain jadi label? Oh iya, mau ke situ. Apa harapannya? Apa impian kalian apa? Impiannya tetap sama sih Bang. Bagaimana caranya, contohnya nggak orang Jawa, nggak orang Sunda, misalnya
orang Austria bisa bangga melihat Batak gitu, melihat karya kita gitu. Jadi nggak terlepas di Indonesia aja gitu. Ya seperti yang bilang go international. Go internasional ya, jadi. Iya, amin. Amin. Oke, kalau gitu thank you banget udah mampir dan itu dari tadi kita udah menatap para teman-teman dari Siantara Foundation. Mudah-mudahan sukses, cita-citanya terkabul semua. Amin, amin. Dan thank you banget buat teman-teman di Batavia yang udah menyaksikan. Terakhir kita akan bilang Horas. Horas. Horas.